Kelarutan dan koefisien partisi. Kelarutan atau solubility ini merupakan keadaan suatu senyawa, baik padat, cair, ataupun gas yang terlarut dalam kondisi-kondisinya. Lalu kelarutan tersebut bergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan tekanan. Uh, Kelarutan ini juga salah satu penentu dari uh, kadar obat yang sampai pada tempat absorpsi, dan umumnya absorpsi ini terjadi melalui kulit, serta dapat ditingkatkan apabila obat dalam keadaan terlarut. Kelarutan ini juga adalah suatu proses kesetimbangan yang terjadi antara keadaan larut dan keadaan tidak larut. Kemudian ada koefisien partisi atau lipofilitas. Lipofilitas ini juga bertanggung jawab terhadap aktivitas obat sebab untuk dapat masuk ke dalam organ dan mencapai reseptor, serta dapat menimbulkan efek pada tubuh, obat harus melewati paling tidak daerah hidrofobik atau fase lipoid dan hidrofilik atau fase air. Lalu di sini saya ada mengutip jurnal sebagai referensi dengan judul Pengaruh Suhu Terhadap Perubahan Koefisien Partisi Teofilin dalam Pelarut N-oktanol dan Air. Dapat diketahui, teofilin ini berkhasiat sebagai antispasmolitik atau vasodilator pada asma yang cukup banyak dipakai. Namun kelarutannya dalam air dapat dikatakan sukar larut. Lalu bagaimana caranya agar kelarutan teofilin ini dapat meningkat? Nah, obat-obat yang kelarutannya kecil apabila naiknya suhu, maka kenaikan kelarutan teofilin ini dalam oktanol akan lebih besar dibanding kenaikan kelarutan dalam air. Karena dalam oktanol akan lebih besar dibandingkan kenaikan kelarutan dalam air disebabkan polaritas obat-obat tersebut lebih mendekati polaritas oktanol daripada polaritas air, sehingga akan meningkatkan koefisien partisinya. Dengan ini diharapkan nantinya teofilin ini akan mudah menembus membran biologis. Kemudian karena koefisien partisinya sukar larut dalam suatu sistem hidup, maka biasanya dalam pengujian ini ditentukan secara in vitro menggunakan N-oktanol dan air sebagai fase minyak dan larutan datar fosfat dengan pH 7,4 sebagai fase air. Dalam pengaturan medium dapar pada pH 7,4, karena teofilin lebih stabil dalam dapar fosfat dengan pH 7,4 dibandingkan pH lain, ini berarti pada pH dapar 7,4 kecepatan degradasi teofilin karena pengaruh medium paling kecil, sehingga diharapkan terjadi perubahan atau perbedaan kelarutannya yang ada lebih disebabkan oleh perbedaan suhu tadi. Namun ternyata teofilin ini sebagai zat terpartisi merupakan derivat xanthin yang mempunyai polaritas lebih rendah daripada larutan dapar fosfat dan hampir sebanding dengan polaritas oktanol. Oleh karena itu, teofilin ini lebih larut dalam oktanol daripada dalam dapar. Karena interaksi atau gaya tarik-menarik antara molekul teofilin dan oktanol lebih besar daripada teofilin terhadap air. Sehingga koefisien partisi teofilin ini dalam pelarut oktanol lebih besar daripada 1. Selanjutnya di sini ada hasil uji koefisien partisi yang diukur pada suhu 30 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Dari tabel ini terlihat pada suhu 30 Celcius, kelarutan teofilin dalam oktanol mencapai 4,925 kali kelarutan dalam
Dapar fosfat dengan pH 7,4. Sedangkan pada suhu 37 derajat Celcius, kelarutan teofilin dalam oktanol 5,341 kali kelarutan dalam dapar fosfat, dan pada suhu 40 derajat Celcius, kelarutan teofilin dalam oktanol 5,458 kali kelarutan dalam dapar fosfat. Hasil pada tabel ini berarti bahwa telah terjadi kenaikan kelarutan teofilin dalam oktanol 8,5% karena pengaruh perubahan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius, sedangkan dari 30 derajat Celcius selanjutnya menjadi 40 derajat Celcius. Ini telah terjadi kenaikan kelarutan teofilin dalam oktanol sekitar 2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dapat mempengaruhi harga koefisien atau kelarutan koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air. Koefisien partisi teofilin naik dengan naiknya juga suhu dalam percobaan. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain memiliki keelektrofilan negatif tinggi seperti F, O, dan N. Pada jurnal prediksi senyawa bioaktif dari tanaman sanego atau Lunacia amara blanco sebagai inhibitor enzim psikologis psikolinegenase 2 atau COX2 melalui pendekatan molekul dosing. Di sana dapat dilihat pada tabel enzim COX-2 berinteraksi dengan reseptor lunatrin pada binding site-nya membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino tirosin 341. Demikian juga dengan scopoletin dan cocosagine pada ligan kontrol seleksoid. Residu asam amino TR341 membentuk ikatan van der Waals. Residu asam amino ARG499 His75 dan CR-nya 339 pada ligan kontrol berinteraksi dengan enzim COX-2 melalui ikatan hidrogen. Kemudian berdasarkan hasil analisis residu asam amino SR51616-341 dan SR339 merupakan residu yang paling sering berinteraksi dengan ligan. Residu-residu tersebut kemungkinan merupakan key residu dalam reaksi penghambatan aktivitas enzim COX2. Kemudian dari simpulan jurnal tersebut yang menggunakan suatu ikatan hidrogen ikatan hidrogen yang dapat disimpulkan interaksi dari senyawa tanaman sanego yang berperan antiinflamasi melalui penghambatan aktivitas enzim COX-2 adalah lunacrin dan nilai binding affinity sebesar -9,1 dan nilai tersebut hampir mendekati nilai kontrol seloksid. Komplikasi obat adalah suatu metode digunakan untuk menetapkan kelarutan suatu senyawa dengan penambahan zat pengkompleks, sedangkan senyawa pengkompleks yaitu senyawa yang terbentuk karena penggabungan dua atau lebih senyawa sederhana yang masing-masing dapat berdiri sendiri.